Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang sangat menarik. Karena dengan harga cuma 2,2 jutaan, sudah dapat HP dengan prosesor yang kenceng, yaitu Snapdragon 845. Dan juga layarnya sudah punya refresh rate 120 Hz. Kira-kira ini HP-nya apa? Yuk, langsung saja kita buka paket. Dan oke, ini dia si HP-nya, yaitu Sharp SHV42 atau versi AU dari Sharp Aquos R2. Dan ini HP-nya batangan ya, kelengkapannya ya cuma HP aja. Dan ini katanya kondisinya second. Kalau di deskripsinya itu meskipun second tapi mulus ya. Dan di sini saya dapat dengan kondisi, bentar ini saya coba teliti dulu. Nah, ini kategorinya memang mulus 90 berapa ya, 95%. Nah, di sini ada lecet sedikit, cuma di sini aja. Lainnya ini masih mulus banget asli, back covernya nggak ada bekas goresan sama sekali. Dan nanti kita juga tes ya, pasang kartu SIM apakah masih dapat sinyal, terus bisa buat internetan juga apa enggak. Karena belum lama kemarin kan aturan blokir IMEI itu udah diberlakukan. Oke, kita cek ya untuk tombol-tombolnya. Di samping kanan ada tombol power dan juga tombol volume rocker. Terus di sisi atas ada garis antena dan juga port jack audio 3,5 mm. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, di sini hanya satu SIM aja ya, plus slot micro SD. Ini langsung kita tes untuk pasangkan kartu SIM. Ini saya pakai operator Bayu. Lanjut di sisi bawah, ini ada port USB Type-C, lubang untuk mikrofon dan juga lubang untuk speaker. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Aquos, ada dual kamera 22,6 megapiksel plus 16,3 megapiksel. Terus di sini ada LED flash. Dan bagian depan ada layar 6 inch dan di sini ada tempat untuk kamera ya. Dan ini bentuknya water drop notch atau dew drop notch atau apalah itu nyebutnya. Ya, intinya seperti ini. Terus di sini ada sensor-sensor, lubang untuk earpiece, dan di bawah layar ada sensor minda isi di jari. Dan ini nggak bisa ditekan ya, cuma bisa disentuh aja. Untuk desainnya saya lihat di gambarnya itu agak aneh ya. Tapi kalau pegang secara langsung ini lumayan cakep sih. Untuk back covernya ini bahannya dari kaca ya, kaca Corning Gorilla Glass 5. Dan bagian depan ini Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan untuk framenya ini dari metal. Saya lihat di web resminya AU untuk Sharp Aquos SHV42. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah masuk ke home screen. Jadi di sini memang udah dimodifikasi ya sama si selnya. Secara default ini pakai launcher yang bernama Nova Launcher. Dan untuk aplikasi di sini juga bersih. Ini memang sudah di bloatware sama si share-nya. Jadi aplikasi bloatware bawaan AU ini sudah nggak ada. Kalian lihat sendiri, ini jadi bersih banget. Malah mirip kayak stok Android jadinya. Dan untuk sinyal, nah di sini masih dapat sinyal. Tuh saya pakai operator Bayu. Bayu pakai masker. Dan jujur ya, kesan pertama saya lihat untuk kualitas layarnya ini memang aji banget. Ini memang ciri khas dari Sharp yang memang kebanyakan pakai panel ISO. Oke, kita cek di bagian pengaturan. Untuk bahasa di sini lengkap. Ini sudah tersetting di bahasa Indonesia. Oke, kita cek di sistem tentang ponsel. Nah, sayangnya di sini versi Androidnya masih 8.0 ya, Sharp SHV42. Tapi ini saya lihat di grup di Facebook itu bisa diupdate ke Android versi 10 ya. Oke. Dan memang ini untuk layarnya kalau kita swipe itu kerasa smooth banget karena memang sudah pakai refresh rate 120 Hz. Oke, ini kita coba untuk internetan. Seperti biasa, kebanyakan ya bukan kebanyakan, semua HP AU dan Docomo itu harus setting APN dulu kalau untuk internetan. Bentar, ini saya setting dulu.
Oke, ini sudah saya tambahkan APN dan bisa kalian lihat sendiri. Ini sinyal 4G-nya keluar. Kita coba untuk internetan, ayo. Masih bisa apa enggak? Sharp SHV42. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini masih bisa buat internetan. Oke, ini saya coba install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi. Nah, di sini langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindah isi jarinya. Oke, di sini punya performa yang lumayan cepet dan yang pasti ini udah akurat banget. Yang bikin jeda itu adalah animasi untuk layar menyala. Getar dulu, baru layar menyala. Nah, seperti ini. Dan tampilan home screen-nya ini berubah lagi, lebih fresh karena sudah saya ganti dengan launcher favorit saya, yaitu Poco Launcher. Dan di device yang saya pegang ini saya menemukan masalah ya, karena versi Android-nya itu masih 8.0. Jadi nggak bisa cek pulsa. Nah, seperti ini harus menambahkan kode negara. Kalau Indonesia itu kan +62. Sedangkan untuk cek pulsa itu nggak bisa ditambahkan +62. Beda lagi kalau kita melakukan panggilan. Dan ini memang terjadi di semua HP Sharp versi AU ya, versi Android 8 dan sebelumnya. Tapi kalau untuk versi 7, 6 itu masih bisa diakali, yaitu dengan cara mengganti aplikasi telepon bawahnya ini dengan aplikasi pihak ketiga. Beda lagi sama HP ini. Jalan keluarnya yaitu harus diupdate ke versi Android yang lebih tinggi seperti di 9 dan 10 itu baru bisa fix agar bisa melakukan cek pulsa. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah install AIDA 64. Nah, di sini RAM-nya 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 46 GB. Dan mantapnya di sini storage-nya itu udah bertipe UFS 2.1 dan itu memang jauh lebih cepat dibanding versi eMMC ya. Terus kalau kita geser versi CPU-nya, nah di sini yang paling mantep di harganya yaitu pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 845. Di zaman sekarang ini masih tergolong ngebut banget ya, bahkan masih lebih ngebut dibanding seri 7 yang seri atas yaitu 765G. Cuma kalahnya di sini di jaringan ya, kalau ini kan masih 4G, kalau 765G itu udah 5G. Dan ini dia, terdiri dari 4 kali Cryo 385 silver dan 4 kali Cryo 385 gold. Fabrikasinya 10 nanometer, clock speednya kenceng 2,8 GHz. Untuk resolusi layar 1440 kali 3040. Wow, ini resolusinya memang tinggi banget, yaitu 2K atau Quad HD dengan ukuran 5,97 inch, menghasilkan PPI yang padat banget. Dilihat di mata itu memang enak banget. Itu menghasilkan di 563 dpi. Untuk GPU-nya Adreno 630. Dan di sini terdeteksi itu refresh rate-nya 100 Hz. Baru sekarang ini saya nemu. Biasanya itu kan 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz. Yang mungkin ini yang salah aplikasi AIDA 64 atau UI-nya ya. Baru nemu sekarang 100 Hz. Terus kalau kita geser lagi, di sini baterainya ya cuma 3130 mAh. Tapi sepengalaman saya, meskipun ukuran baterainya itu kecil di HP Sharp, ternyata lumayan awet ya, karena faktor yaitu layarnya, karena pakai ISO. ISO itu konsumsi dayanya lebih rendah dibanding IPS. Oke, terus kita cek di device info HW. Ini dia, storage-nya tipenya UFS, sedangkan untuk RAM-nya LPDDR4X. Langsung menuju ke kamera. Nah, untuk kamera belakang nih 22,5 megapiksel pakai sensor Sony IMX318. Sensor ini setahu saya juga digunakan di Xiaomi Mi Note 2, terus Asus Zenfone 3 Ultra, terus Zenfone AR juga. 16 megapiksel, ini belakang juga ya. Pakai IMX351. Ini juga digunakan di lensa ultrawide Huawei P30. 13 megapiksel lagi Sony IMX258. Ini mungkin bagian depannya ya.
Kalau ini banyak banget digunakan. Dulu itu di Xiaomi Mi 4C, terus Redmi Note 4X juga. Lanjut kita lihat untuk kelengkapan sensor. Nah, di sini sensornya lengkap, gyroskop ada, magnet ada, bahkan sensor yang di HP lain jarang ada, di sini ada, yaitu sensor tekanan. Terus kita cek untuk skor Antutu versi 8 Snapdragon 845. Nah, di sini saya nggak tahu ya, kok skornya cuma dapat segini. Seharusnya di Antutu Benchmark versi 8 Snapdragon 845 itu skornya di atas 300.000. Nah, tapi bukan jadi masalah karena skor Antutu nggak bisa sepenuhnya jadi patokan. Mungkin ini bug dari UI-nya atau yang lain. Dan di sini skornya ini nih, cuma CPU 81 ribuan, GPU-nya 74 ribuan. Untuk normalnya sebenarnya GPU di Snapdragon 845 itu harusnya di atas 140.000. Ini kita coba lihat di Xiaomi Mi 8 yang sama-sama pakai Snapdragon 845. Ini nih, Xiaomi Mi 8 aja dapat skor di 350 ribuan dengan ujian seperti ini. CPU 102.000, ini GPU-nya beda jauh ya, 74.000, ini 144.000. Terus kalau kita cek multitask, cuma mendukung hingga 5 titik sentuhan aja, tapi udah lebih dari cukup lah. Terus kita cek untuk kamera. Nah, untuk UI kameranya seperti ini. Resolusinya ini dia 23 megapiksel untuk foto ya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada banyak, auto, manual, latar belakang blur. Masih banyak lagi. Terus untuk rekaman video, nah ini yang unik di kamera belakangnya, untuk lensa keduanya ini hanya berfungsi sebagai video aja, nggak bisa digunakan untuk foto. Ini lensa kedua, tapi lensa keduanya ini ultrawide ya untuk video. Nah, kita coba beralih ke lensa utama. Nah, ini lensa utama. Kita lihat untuk resolusi video, ini bisa merekam hingga resolusi 4K. Nah, kalau lensa utama ini untuk stabilizernya itu bisa pakai optik ataupun elektrik, yaitu OIS ataupun AIS, mantap. Sedangkan untuk lensa kedua yaitu ultrawide untuk video ini sama sih, bisa merekam hingga resolusi 4K, tapi cuma bisa pakai AIS aja, nggak bisa OIS. Sedangkan untuk kamera depan ini juga 16 megapiksel. Kalau dilihat sekilas biasa aja ya. Kita coba jepret. Oke, lagi. Prosesnya agak lama ya. Oke. Memang butuh jeda. Untuk kamera belakang kita coba jepret. Untuk lebih detailnya nanti saya akan buatkan video review ya, bebarengan dengan HP ini kalau sudah saya update ke versi Android 10. Kita coba jepret. Oke, kita coba lagi nih. Oke. Lanjut kita coba bentar ya untuk bermain game PUBG. Ayo, apakah bisa sampai 90 fps? Karena ini kan layarnya sudah di atas 90 Hz. Dan oke, ini sudah masuk ke dalam game PUBG. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Pasti kalian juga penasaran. Ayo, dapat 90 fps apa enggak? Dan ternyata mentok di sini ya. Di Smooth Extreme atau 60 fps atau di HDR Ultra. Dan penasarannya udah terjawab sudah ya, nggak dapet 90 fps ya. Mungkin ini karena Snapdragon 845 belum disupport atau memang masalah softwarenya aja. Kita nyalakan untuk ini, sudah saya nyalakan ya untuk gyroskop. Yuk langsung maju. Kalau untuk performa udah jangan diragukan lagi sih. Snapdragon 845 di zaman sekarang itu masih kerasa powerful untuk bermain game PUBG. Mampu dilibas ya.
Yang jelas performanya itu sudah jauh meningkat dibanding Snapdragon pendahulunya, yaitu Snapdragon 835 yang masih mengalami sedikit throttle ya, tapi nggak separah di Snapdragon 820. Kalau 820 dan sebelumnya itu memang kerasa parah banget. 835 udah lumayan, 845 dan ke atas itu udah stabil banget. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk tes game PUBG. Ini cuma penasaran sih sebenarnya dapat 90 fps apa enggak. Kalau soal masalah performa, jelas Snapdragon 845 saya jamin masih ngangkat banget, masih powerful untuk bermain game PUBG. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Mungkin nanti saya akan buatkan video reviewnya ya, kalau HP ini sudah saya update ke versi Android 10. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.